Dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda dan Hari Santri Nasional 2023, Biwali menggelar acara Ngobrol Pemuda Indonesia, yang diselenggarakan di Kebun Kebangsaan Kecamatan Walantaka Kota Serang, Banten pada hari Sabtu, tanggal 28 Oktober tahun 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin persaudaraan antar elemen pemuda serta menjaga dan merawat kerukunan antar beragama melalui diskusi terbuka dan bazar makanan tradisional gratis demi meningkatkan UMKM. Turut hadir beberapa narasumber dalam acara ini, diantaranya, Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Profesor Dr. Fatah Sulaiman, Ketua KPU Provinsi Banten Muhammad Ihsan, Kasatlantas Polresta Kota Serang Kompol Triwilarno, Wakil Kadin Banten Nazir Danuarta Sudirman, Ketua Kadin Kota Serang TB Ibnu Nurul Ibadurrahman, Muhammad Naufal Hanif dari Kang Banten, Pendeta HKBP Serang Beni Bonaik Siagian, dan dari elemen santri, pemuda dan mahasiswa. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Pembina Biwali Kiai Haji Matin Syarkowi mengatakan bahwa semangat dan jiwa pemuda yang akan menentukan bagaimana masa depan bangsa ini. Beliau mengatakan bahwa acara dialog seperti ini harus terus berjalan. Di akhir kegiatan, acara ditutup dengan deklarasi Sumpah Pemuda yang dipimpin langsung oleh Ketua DPW Biwali Banten Abi Muhidi. Ini kepada muda, sekali lagi, kitalah yang akan menentukan bagaimana Indonesia ke depan. Karena itu, mari kita masukkan semangat dan jiwa seperti yang digambarkan Pak Rektor Untirta tadi. Soekarno dulu adalah muda, Hatta dulu adalah muda, hari ini adalah kita muda. Bintang 9 Wali kehadirannya pertama ingin andil berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan Republik Indonesia. Karena itu Biwali memiliki semangat juang trijaga: jaga negara, jaga raksa, dan jaga bayar. Tafsirnya nanti akan kita sampaikan. Ini mumpung ada Pak Rektor, boleh menjadi sebuah kajian. Lalu perlu juga saya sampaikan, ini bukan promosi. Gagasan dan ide munculnya pesantren yang kemudian melahirkan Hari Santri Nasional, lahirnya kehadiran negara di pesantren, lahir dari Bintang 9 Wali. Kami punya dokumennya, kan? Dulu Pak Soekarno berjuang dalam kondisi sangat keterbatas, tapi Pak Soekarno adalah pembelajar merdeka. Belajar bukan hanya di ruang kelas, tapi diskusi-diskusi seperti ini diikuti. Dia lintas generasi. Bukunya bukan hanya buku lokal, buku-buku internasional dia lalap. Bukunya bukan hanya buku teknik, tapi buku sosial, ekonomi, marxis, religius. Karena itu adalah bagian dari semangat muda yang memiliki kemerdekaan untuk menggali ilmu dari mana saja, kapan saja, tidak dibatasi ruang dan waktu. Selama kita masih hidup. Pesan Nabi juga begitu, sampai masuk dalam kubur belajar terus sampai mati. Beritanya begitu. Itulah semangat pemuda. Saya di Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa menggantikan almarhum orang tuanya Sultan Abdul Mafahir. Sultan Abdul itu umur 20 tahun, masih muda. Kemudian apa yang dia lakukan?
karena beliau dianugerahkan punya daya juang, konsistensi kejuangannya, umur 20 tahun dia merasa ada kekurangan informasi pengetahuan, dia datangkan tokoh-tokoh intelektual dari berbagai penjuru. Dari Cina cakradana diambil untuk proses pembangunan, dari Portugis dia ambil, dari Belanda, dari Bugis Makassar untuk penguatan spiritual keagamaannya. Tokoh-tokoh intelektual karena dia ingin belajar, haus ilmu. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Momentum tepat untuk bangkitkan semangat kebangsaan. Maju terus maju wahai pemuda Indonesia, jangan minder. Bersatu padu hadapi tantangan di masa depan. Ketika memang hari ini pemuda ataupun mahasiswa dibatasi oleh pemerintah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, berarti ada yang salah dalam sistem kita, gitu. Maka dari itu sedikitnya tadi yang saya jelaskan bahwasannya ataupun saya memberikan pertanyaan, yaitu 2 pertanyaan. Pertama, kenapa hari ini pemuda ataupun mahasiswa sangat susah untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, dan yang kedua, daripada sistem Merdeka Belajar itu lebih mementingkan soft skill dan hard skill, dalam artian kita dipaksa untuk bekerja setelah lulus gitu. Pemuda itu pertama ada yang kategori qurrata a'yun, yang sering kita doa kalau lagi pengantenan kan, supaya sakinah mawadah warahmah, tambah sakinah mawadah warahmah wa nikmah, jadi disingkat sama wawan. Dan Nabi itu kalau membuang duri dari jalan aja pahala, kenapa mahasiswa itu suka bakar ban yang menghalangi perjalanan orang-orang, yang menghalangi kami yang berangkat, yang menghalangi orang mau berobat? Gantilah dengan cara biwali begini nih dialog ini. Jayo ganti. Itu kok polisi akhirnya sesak napas, rektor juga bengek, semua mau ngomong udah dihalangi asap. Apa nggak ingat hadis Nabi? Mahasiswa, kalau saya demo dulu paling keras, menyingkirkan duri dari jalan aja pahala, apalagi menyingkirkan ban bakar. Nanti ban bakar ban dengan bakar iwak. Bicara soal nasihat petua itu ranahnya orang tua. Maka kaum muda dulu itu tidak diizinkan berbicara di forum-forum seperti ini, karena dia hanya diharapkan tenaga. Tetapi kita sudah berkembang, kita sudah maju, bukan lagi. Yang muda juga bisa dimintai pandangannya, nasihatnya, supaya tetap tercipta kebaikan. Jadi poin saya, berjuanglah dengan tetap memiliki etika. Demikian. Sebelum mengingatkan, ingatkan diri kita sendiri, baru mengingatkan lain. Mendidik anak aja kita yang harus sholat dulu, kita rajin sholat dulu, baru ajak anak sholat. Itu mendidik anak. Apalagi kita mengingatkan orang tua kita, misalkan para pemimpin, harus dengan akhlak, harus dengan akhlak. Dan di Islam itu tidak diajarkan mengingatkan, apalagi demo, mengingatkan di depan umum aja nggak boleh, harus punten bisa ngobrol di belakang, berdua masukkan. Ketika sulit untuk diingatkan, berdoa kita. Kalau kata Pak Rektor, mengetuk pintu langit, karena Allah itu ya mubalbal qulub, Allah yang maha membolak-balikan hati. Tadi sudah disinggung oleh Pak Rektor, Pak Haji Wawan, bahwa pemuda hari ini adalah pemuda yang notabene menyampaikan aspirasi dengan cara arogan, ya, seperti itu kira-kira. Tapi saya di sini menanyakan solusi apa yang konkret untuk para pemuda menyampaikan aspirasinya dan tidak diklaim sebagai organisasi yang dimotori oleh beberapa keinginan sang penguasa. Buat para pemuda di Banten, tadi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rektor UIN, daripada demo lebih baik kita melakukan forum diskusi seperti ini.
Nah, untuk itu solusi yang akan diberikan oleh Kadin Banten, kita punya ruangan di Kadin itu lantai 2 dan lantai 3. Lantai 3 itu ruangannya cukup besar, Pak. Ada sekitar bisa untuk 150 orang. Mangga buat teman-teman pemuda di Banten, teman-teman di KNP, ayo kita lakukan forum dialog terbuka. Ketika pemuda punya gagasan, ketika punya pemuda apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Madi punya skill, ketika pemuda punya segalanya, punya kekuatan, tapi ini tidak akan berjalan efektif selama masih ada dua hambatan ini, Pak. Menurut saya para pembicara yang punya jabatan segala macam ini harus bisa mengentaskan dua ini. Yang pertama Wani Piro, yang kedua orang dalam. Terima kasih. Pertama teknologi dan Wani Piro dan orang dalam. Bapak Ibu yang saya hormati, penggunaan teknologi dalam kekinian ini adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa menghindarinya. Kita harus mengadaptasi terhadap teknologi itu untuk kemajuan bangsa. Nah, teknologi ini pun bisa menjawab berkaitan dengan Wani Piro itu sendiri. Saya mencontohkan ya hal yang terkecil dalam proses rekrutmen di KPU. Proses rekrutmen di KPU itu sudah menggunakan teknologi. Dia CAT, kemudian dia di scoring, hasilnya juga sudah kelihatan, sehingga dan kemudian dipublikasikan, sehingga Wani Piro dan orang dalam ini dengan sendirinya gugur dengan sendirinya. Nah, bagaimana dalam proses misalnya penggunaan teknologi itu untuk membangun kemajuan bangsa? Tentu pemuda ini harus mengambil posisi yang melakukan produksi konten-konten yang sifatnya itu mengandung nilai-nilai kebaikan, bukan malah menyebarkan berita bohong, ujaran kebencian. Nah, kita harus berada di posisi tengah itu untuk menangkal mereka. Kita harus memproduksi konten-konten yang sekiranya itu melakukan edukasi kepada masyarakat, sehingga ujaran kebencian, berita bohong itu bisa kita tanggulangi dengan penggunaan teknologi itu sendiri. Menurut saya, berada di masa sekarang ini, di usia-usia 20 tahun, usia 21 ataupun 20-an, 30-an adalah masa-masa muda, yang mana itu adalah masa-masa emas, generasi emas, yang mana masa depan kita nanti itu dibangun ya di saat-saat ini. Kita ingin menjadi apa, kita ingin sukses seperti apa, kita memiliki cita-cita seperti apa, yaitu dibangun di umur-umur sekarang ini. Maka semua kesempatan, semua prestasi itu dicarilah dan digalilah di umur-umur seperti saat ini gitu. Mungkin jalannya saya memang menjadi Kang Nong Banten karena memang sudah rezekinya dan juga sudah jalan takdirnya seperti itu. Lalu di kampus juga berkegiatan dan lain-lain. Mungkin pemuda-pemuda di luar sana memiliki jalan sukses lain, memiliki jalan takdir yang lain. Ada yang mungkin bercita-cita menjadi pengusaha, atau ingin menjadi seorang yang kritis, aktivis, atau ingin menjadi seorang dokter dan lain-lain. Itu adalah jalan yang dia pilih, jalan ninjanya yang dia pilih kalau bahasa anak muda seperti itu. Jadi hilangkan pemikiran bahwa kita ini harus meleha-leha, harus mengundur-mundur waktu, mengundur-mundur pekerjaan. Itu adalah bukan seorang pemuda, bukan adalah mental pemuda gitu. Maka kalau pemuda-pemuda saat ini itu menggali prestasi dengan banyak, mencari prestasi dengan banyak, maka akanlah muncul Soekarno-Soekarno lainnya nanti di masa yang akan datang. Dan saya ingin bertanya, bagaimana caranya menumbuhkan kembali integritas dalam para pemuda yang mengakibatkan hantaman teknologi pada saat ini menjadikan ancaman para pemuda yang akan datang untuk menuju era emas 2045. Ingin menanggapi yang tadi ada pertanyaan tentang teknologi informasi yang mungkin disalahartikan kan seperti itu. Itu memang itu seperti dua mata pisau yang tajam ya. Kalau kita tidak bisa mempergunakannya dengan baik, itu akan menghantam kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Yang kedua, ada ini fenomena yang demo mahasiswa kebablasan atau demo yang anarkis dan sebagainya. Seperti di
agama kita juga tidak diajarkan untuk menyampaikan sesuatu dengan cara demo. Itu pun sudah dicontohkan di kalangan yang suka demo itu kaum Khawaris, dimana gara-gara demo kaum Khawaris akhirnya salah satu sahabat Nabi itu meninggal. Artinya Islam sendiri tidak mengajarkan yang namanya demo secara kesal seperti itu. Lalu nyambung ke pertanyaan ketiga, bagaimana cara supaya energi yang begitu hebat itu bisa tersalurkan? Nah, seperti tadi saya menyambung dari senior-senior saya, Pak Prof. Fatah dan Pak Prof. Haji Wahyudin, dikatakan di situ bahwa pemimpin-pemimpin kita yang dulu-dulu dan muda-muda berjiwa besar dan sebagainya itu karena apa? Karena mereka tidak manja, mereka biasa hidup susah, mereka biasa lapar, tapi di antara kesusahan dan kelaparan itu dia memikirkan bangsa, kan gitu. Bahkan Pangeran Diponegoro untuk Soekarno dan sebagainya, sebetulnya mereka itu kaum bangsawan, tapi dia meninggalkan kebangsawanannya hidup demi negaranya, turun ke bawah, kan seperti itu. Nah sekarang ya, yang terjadi sama kita itu bagaimana saya suka pemuda itu seperti itu, yang tadi waktu saya sekitar 3 menit itu, artinya pemuda Indonesia itu harus mempunyai jiwa kebaharuan. Kebaharuan itu adalah melihat satu fenomena permasalahan dengan cara yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang lebih positif. Saya hanya memberikan sedikit motivasi bahwa pemuda-pemuda yang tinggal di negara-negara kecil banyak seperti Singapura atau Belanda ataupun negara-negara lain yang kecil di Eropa, para pemudanya ingin mengimplementasikan, mewujudkan pemikirannya terbatas karena tidak semua sumber daya itu ada di negara tersebut. Sedangkan di Indonesia negaranya sangat luas, kaya, apapun ada, maka negara ini pun juga akan mampu menampung pemikiran-pemikiran pemuda untuk diimplementasikan dan untuk berkarya terus. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya.